Mohon izin Bapak Ibu, baik kita mulai ya untuk sesi terakhir ini. Untuk Bapak Ibu yang teman-teman dari lembaga sekolah yang belum bisa masuk, mungkin bisa bergabung di live streaming YouTube. Baik Bapak Ibu, mohon izin kita mulai acara sosialisasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita sama-sama bisa hadir di sini dalam keadaan sehat, atas berkat rahmatnya, sehingga kita bisa sama-sama bisa mengikuti acara kegiatan ini, yaitu dalam rangka sosialisasi terkait penerapan aplikasi ya, updating pengembangan menu-menu di aplikasi SIM BMD yang selama ini kita gunakan untuk pelaporan barang milik daerah. Nah, Bapak Ibu, sebelum nanti disampaikan oleh Pak Fahrudin sebagai konsultan kita ya dalam penerapan aplikasi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, terutama terkait pemeriksaan atas LKPD di 2022. Ada beberapa hal yang harus kami sosialisasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya dalam tertib penatausahaan BMD. Ini BPK menemukan yang pertama terkait dengan pencatatan data barang yang perolehan lain selain belanja atas beban APBD. Jadi perolehan lain selain belanja dari APBD itu contohnya dari perolehan hibah. Nah, yang selama ini mungkin belum tertib kita lakukan pencatatannya, khususnya di hibah gedung dan bangunan. Nah, di lembaga sekolah ini memang ditemukan oleh BPK ada beberapa gedung yang belum tercatat di daftar barang. Sehingga kita diberikan waktu untuk menindaklanjuti temuan di tahun 2023 ini untuk segera bisa melakukan validasi atas catatan khususnya di data KIP C, bangunan gedung yang Bapak Ibu miliki. Nah, gedung-gedung yang belum tercatat, yang perolehannya dari hibah, ini diharapkan bisa segera masuk di data laporan untuk kemudian dilakukan validasi secara fisik di lapangan oleh kita semua, baik itu dari
lembaga sekolah dan dari dinas pendidikan. Nah, mungkin nanti sesekali kita di bidang aset akan turun juga untuk mengecek secara fisik kebenaran data laporan barang yang Bapak Ibu sajikan, yang Bapak Ibu laporkan. Nah, terkait dengan pelaporan barang hibah ini, selain kita punya kewajiban untuk mencatatnya di daftar barang, itu kita diwajibkan juga untuk, Bapak Ibu diwajibkan juga untuk memohon pengesahan. Jadi memohon pengesahan kepada Kepala BPKAD atas penerimaan hibah tersebut. Nah, dasarnya apa? Dasarnya ada di Perbup nomor 79 tahun 2018. Nah, ini izin untuk share Perbupnya. Jadi Bapak Ibu mendasari Perbup nomor 79 tahun 2018 tentang pelaporan dan pengesahan pendapatan hibah. Di sini dijelaskan khususnya di pasal 6. Nah, perangkat daerah wajib melaporkan dan mengajukan pengesahan atas pendapatan hibah langsung, baik berupa uang maupun barang. Nah, jadi mendasari pasal 6 ayat 1 ini, diwajibkan bagi perangkat daerah maupun di ayat 2-nya, unit pelaksana teknis, kalau di lingkungan dinas pendidikan, UPT-nya terdiri dari UPT lembaga sekolah, SDN, SMPN, maka SDN dan SMPN melalui perangkat daerah induknya, yaitu Dinas Pendidikan, wajib melaporkan dan mengajukan pengesahan atas pendapatan hibah langsung, baik berupa uang maupun barang. Nah, jadi selama ini mungkin ini yang belum kita lakukan dengan tertib. Nah, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diajukan kepada Kepala BPKAD selaku bendahara umum daerah paling lambat 1 bulan setelah hibah diterima, dengan dilampiri dengan berita acara serah terima atau yang dipersamakan. Jadi setelah Bapak Ibu menerima dokumen hibah, menerima barang disertai dengan dokumennya, maka 1 bulan setelahnya wajib Bapak Ibu memohon pengesahannya kepada Kepala BPKAD melalui Dinas Pendidikan. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk hibah berupa barang, disertai dengan spesifikasi barang dan nilai perolehannya. Jangan lupa permohonan pengesahan hibah itu dilampiri dengan data barang, spesifikasi barang, serta nilai perolehannya. Nah, bagaimana ketika GAST-nya tidak dilengkapi dengan nilai perolehan? Maka Bapak Ibu bisa melakukan taksiran nilai atas barang yang diperoleh. Taksiran nilai ini dilaksanakan dengan mencari data harga barang sejenis, ya. Data harga barang sejenis sebagai data pembanding untuk bisa menaksir nilai perolehan atas barang. Jadi misalnya Bapak Ibu terima dari PT A misalnya, atau perusahaan A, hibah berupa komputer sekian unit, tapi tanpa disertai dengan nilai perolehan. Maka Bapak Ibu segera lakukan browsing-browsing harga atas komputer dengan spesifikasi yang sama, dan lampirkan itu di
surat permohonan pengesahan. Jadi sebagai dasar untuk melakukan taksiran nilai perolehan. Karena pencatatan aset tetap, baik itu dari belanja modal maupun dari belanja hibah, dari perolehan hibah, itu disertai dengan nilai perolehannya. Kemudian Kepala BPKAD selaku bendahara umum daerah memberikan pengesahan atas pendapatan hibah. Dan ini digunakan sebagai dasar pengakuan pendapatan sebagai pendapatan daerah. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, saya memohon pada kita semua untuk bisa menyampaikan laporan penerimaan hibah ya, atau perolehan lainnya yang sah apabila memang terdapat penambahan aset yang diperoleh di luar belanja pos. Jadi setiap kali kita rekon di tribulan, setiap tribulan itu diharapkan adanya informasi selain penambahan belanja pos, baik itu posda, posrek, poskin, dan lain sebagainya. Nah, seringkali ini yang kita lupakan, atau memang tidak ada informasi sama sekali yang disampaikan kepada pengurus barang, sehingga pengurus barang tidak bisa melakukan pencatatan. Untuk itu, perlu dilakukan rekonsiliasi dan proses verifikasi laporan yang disajikan oleh pengurus barang, diverifikasi selanjutnya oleh atasannya, sehingga laporan yang disajikan itu meminimalisir kesalahan, jadi mendekati kevalitan. Nah, bagaimana kriteria barang hibah itu bisa masuk menjadi aset tetap? Maka untuk kriteria aset tetap itu sudah diatur dalam kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten. Sebentar Bapak Ibu, saya carikan materinya. Nah, sesuai kriteria maksud jenis dari barang milik daerah, itu barang milik daerah itu dibagi menjadi 2 jenis atau golongan aset, yaitu yang pertama adalah barang milik daerah yang diperoleh atas beban APBD, kemudian barang milik daerah yang berasal dari perolehan lain yang sah. Salah satunya adalah barang yang diperoleh dari hibah atau yang sejenis. Kemudian ada juga barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian kontrak. Kemudian barang yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangan. Nah, ini nanti kalau barang yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan perjanjian kontrak, kita juga sudah punya contohnya, seperti bangunan-bangunan pasar yang memang diperoleh dari perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan pihak ketiga. Kemudian barang yang diperoleh dari peraturan perundangan, ini contohnya ketika ada peralihan kewenangan. Contoh kita punya sekolah ya, sekolah desa yang berasal dari aset desa.
Tanah aset desa yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo selanjutnya menjadi aset atau kategori barang milik daerah karena adanya penggunaan atau pemanfaatan aset desa untuk kepentingan umum. Nah, sesuai ketentuan peraturan perundangan itu diperbolehkan untuk diakui sebagai barang milik daerah, sehingga tanah-tanah sekolah yang asal-usulnya memang aset desa dicatat sebagai barang milik daerah. Ini salah satu contoh kenapa aset tanah TKD atau tanah cuilan Bogol itu menjadi tanah milik daerah atau barang milik daerah. Nah, kemudian kriteria menjadi itu disebut sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria asetnya berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, serta siap digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nah, di samping aset tetap, kalau di aplikasi itu sudah diakomodir terkait aset lainnya. Aset lainnya apa saja? Terdiri dari kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain, yaitu aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena rusak berat, hilang, proses lelang atau hibah, dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak-Ibu, terkait dengan barang milik daerah. Nah, jadi kapan aset atau barang milik daerah itu diakui sebagai aset tetap jika memenuhi semua kriteria ini? Ada 6 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Nah, ini yang penting, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Jadi kalau kita menerima barang hibah, maka biaya perolehannya harus dapat diukur secara andal. Nah, bagaimana bisa mengukur secara andal? Maka dibuktikan dengan dokumen tadi. Kalau memang di dalam BAST tidak dilengkapi dengan informasi nilai perolehan, maka kita lakukan penaksiran. Nah, penaksirannya didasarkan pada dokumen yang andal. Artinya ada sumbernya. Nah, seperti itu. Atau misalnya kita dapat bangunan gedung yang dibangun kemudian diserahkan kepada kita, tapi tidak disertai dengan informasi nilai perolehan, sehingga kita harus mengukur biaya perolehan atas aset tersebut. Nah, mungkin kita bisa didasarkan pada aturan terkait dengan standar biaya perolehan gedung per meter perseginya berapa. Nah, itu diatur di aturan tentang bangunan gedung. Jadi perolehan atas aset tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan, jadi harus secara andal. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, jadi tidak dimaksudkan untuk dijual. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, diperoleh untuk digunakan. Jadi ketika Bapak Ibu menganggarkan misalnya barang yang nantinya tidak untuk digunakan, tapi dibagikan ke murid-murid atau dibagikan ke masyarakat, maka itu tidak memenuhi kriteria aset tetap. Contoh, kita pernah menganggarkan ya kacamata misalnya. Kacamata ini diserahkan kepada murid, jadi itu tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap. Atau kita menganggarkan belanja buku misalnya dengan nilai
nilai perolehannya di atas batas nilai kapitalisasi. Batas nilai kapitalisasi buku 100.000 misalnya. Nah, kita nilai buku yang kita beli di atas 100.000. Tapi tidak untuk digunakan, tapi untuk dibagikan ke para siswa, sehingga itu tidak memenuhi kriteria aset tetap. Atau nilai perolehan atas aset yang dibeli itu memenuhi syarat kapitalisasi, batas minimal kapitalisasi, tapi tidak memenuhi syarat masa manfaatnya lebih dari 12 bulan. Contoh apa yang sering kita salah mengklasifikasikannya. Contoh kita belanja peralatan olahraga ya, peralatan olahraga contohnya bola voli, bola sepak dan lain sebagainya. Nah, ketika itu digunakan oleh murid-murid atau oleh siswa, itu dimungkinkan masa manfaatnya tidak lebih dari 12 bulan. Atau contoh lain alat lab misalnya, alat lab yang sifatnya pecah belah dengan nilai yang memenuhi batas kapitalisasi, sehingga diasumsikan bahwa umurnya tidak akan lebih dari 12 bulan, sehingga tidak bisa memenuhi kriteria aset tetap. Jadi salah satu dari 6 syarat ini saja tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa masuk kriteria atau tidak bisa dicatat dalam KIB, kartu inventaris barang. Nah, di dalam aplikasi ini diatur terkait dengan masa manfaat dan nilai rupiah, batasan minimal kapitalisasi aset. Sementara batasan kriteria yang lain diharapkan Bapak Ibu melakukannya secara manual. Verifikasi ini seperti apakah aset yang kita entrikan ini masuk kriteria memenuhi masa manfaat 12 bulan atau tidak. Nah, itu menjadi dasar pertimbangan kita masing-masing. Nah, bagaimana ketika aset itu dilakukan pemeliharaan? Nah, yang disebut dengan pengeluaran setelah perolehan. Jadi ketika kita sudah punya aset, misalnya gedung atau peralatan mesin, komputer, laptop, kemudian AC yang sering dilakukan pemeliharaan, itu ada pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan aset. Nah, atas pengeluaran setelah perolehan aset yang memenuhi 2 kriteria, yaitu memperpanjang masa manfaat dan memenuhi jumlah batasan minimum kapitalisasi, itu dicatat menjadi penambahan aset tetap. Tapi tidak menambah register aset. Jadi jumlahnya tidak berubah, unitnya tetap, tapi nilai perolehannya bertambah. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan penambahan aset dari sisi pengindukan atau kapitalisasi, jangan lupa untuk melakukan updating terhadap informasi barang tersebut. Jadi apabila contoh gedung ya, gedung apabila ada rehab atas gedung, apakah gedung itu menambah volume ke atas atau ke samping? Apabila ke samping berarti dia menambah luas. Nah, maka informasi luas pun juga harus dirubah. Nah, nanti mungkin disampaikan oleh Pak Farudin bagaimana mekanisme merubah informasi data pada KIB.
Nah, kemudian terkait batasan kapitalisasi penambahan aset, ini sama dengan kriteria ketika kita melakukan pencatatan awal atas aset. Jadi misalnya alat kantor, misalnya komputer, dilakukan pengembangan atau penambahan perangkat kerasnya sehingga menambah masa manfaatnya. Maka berapa sih kriterianya yang bisa dianggap itu menambah aset? Jika peralatan mesin lainnya selain alat angkut dan alat berat, maka batasan minimal itu menambah nilai perolehannya adalah sebesar 300.000 ke atas. Jadi sama ya Bapak Ibu, kriteria pemeliharaan, biaya pemeliharaan dengan biaya perolehan baru untuk bisa dicatat menambah aset itu nilainya sama. Jadi alat angkut dan alat berat itu minimal 500.000, peralatan mesin lainnya selain alat angkut dan alat berat adalah 300.000, aset tetap konstruksi bangunan minimal 25 juta, serta aset tak berwujud minimal 40 juta. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi terkait dengan perolehan lain yang sah atas barangnya. Kemudian yang kedua terkait dengan pencatatan. Ini sebagai temuan pemeriksaan kemarin itu terkait dengan informasi yang kita sajikan di DataKeep. Informasi yang kita sajikan di DataKeep itu disampaikan oleh BPK bahwa tidak sesuai dengan kriteria pencatatan aset. Jadi contoh jika ada pengadaan komputer gitu. Nah, kalau kita sajikan itu dalam DataKeep, maka kita bicaranya barang, tidak bicara pengadaan, tidak bicara belanja, tidak bicara masalah pembangunan. Jadi kita bicaranya barang. Jadi barangnya apa? Misalnya komputer, ya sudah disebutkan komputer, tidak perlu ditambahkan kata pengadaan komputer. Nah, kalau di kalimat yang disajikan seperti itu, pengadaan komputer, ini bukan mencerminkan laporan barang, tapi laporan pengadaan barang. Jadi bedakan ya Bapak Ibu, laporan pengadaan barang dengan laporan barang dalam KIB. Jadi kalau di KIB sebaiknya hindari kata pembangunan, pengadaan, ya seperti itu. Atau ketika kita mau mencatatkan konstruksi bangunan misalnya. Konstruksi bangunan itu ada biaya konsultan perencana, ada biaya konsultan pengawas. Nah, itu tidak dicatat secara tersendiri, tapi dicatatnya menjadi satu kesatuan. Nah, ini biaya perolehan aset tetap itu terdiri dari harga belinya, konstruksinya, serta biaya umum lainnya. Jadi kalau kita sajikan data KIB, khususnya di KIP C maupun KIP D, jika ada biaya-biaya lain atas sebuah aset, maka itu include dalam menjadi satu kesatuan sebagai biaya perolehan aset.
Jadi kalau di laporan keuangan itu bicaranya berapa belanjanya, oh belanja konsultannya sekian, belanja biaya perencanaannya sekian, pengawasannya sekian, kemudian ada biaya jasa lelang dan lain sebagainya sekian, biaya belanja konstruksinya sekian. Nah, tapi di barang kita bicaranya aset gedung, nilainya sekian. Hanya satu nilai yang tercantum, tidak dirinci menjadi beberapa nilai. Begitu juga dengan kalau misalnya Bapak Ibu terjadi kesalahan penganggarannya. Misalnya beli pengadaan daun pintu. Daun pintu ada beberapa kelas yang diganti daun pintunya karena rusak, dimakan rayap atau karena aksiden-aksiden yang lain misalnya. Sehingga dibelilah beberapa daun pintu dengan nilai di atas 25 juta. Nah, karena nilainya di atas 25 juta, ini dianggap, oh ini masuk belanja modal. Sebenarnya tidak memenuhi 6 kriteria tadi. Kenapa? Karena ini tidak menambah masa manfaat, tidak ada perubahan struktur bangunan, sehingga masa manfaatnya pun juga tidak akan berubah. Nah, ketika dilakukan pencatatan, muncullah bangunan baru. Seolah-olah ada bangunan baru dengan nomor register baru, di keterangan ditambahkanlah daun pintu. Nah, itu sudah terjadi kesalahan. Karena apa? Karena kalau kita bicara bangunan, maka ya sudah bangunan, struktur yang terdiri dari struktur bangunan ada fondasi, konstruksinya, atapnya, itu menjadi satu kesatuan bangunan, tidak tercatat secara terpisah. Nah, proses pencatatan inilah yang kita ingin lebih tertib sehingga kita berusaha menambahkan menu baru, yaitu prosedur, satu prosedur yang harus dilalui yaitu verifikasi. Jadi ketika nanti operator melakukan input data, maka harus ada yang memverifikasi apakah data yang disajikan atau yang dilakukan entry ini sudah benar atau belum. Nah, itu makanya di aplikasi sekarang kita tambahkan satu menu untuk petugas verifikasi, verifikator. Nah, jadi mungkin itu Bapak Ibu pengantar dari kami untuk merefresh kembali terkait dengan informasi ataupun kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang penatausahaan ataupun pelaporan barang milik daerah. Nah, untuk selanjutnya nanti kami persilakan kepada Pak Farudin untuk bisa menjelaskan terkait penerapan aplikasi dan penambahan beberapa fitur yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk pelaporan BMD ke depan. Untuk itu kami persilakan Pak Farudin. Terima kasih, Bu Indar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Indar, yang kami hormati Bapak Ibu peserta Zoom meeting, terima kasih atas waktunya. Saya akan coba untuk merefresh kembali menjelaskan mengenai menu yang ada di dalam aplikasi SIM BMD. Secara ruhnya sebetulnya tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Indar itu, karena sebetulnya di aplikasi ini itu menerjemahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Indar. Jadi
secara ruhnya sebetulnya sudah dijelaskan secara lebar oleh Bu Indar, dan saya mencoba menambahi untuk merefresh kembali tentang aplikasi SIM BMD yang selama ini kita gunakan. Mohon izin saya share screen. Oke, Bapak Ibu, ini adalah daftar menu di aplikasi SIM BMD yang coba saya capture di sini. Saya tampilkan menunya, meskipun ini belum semua menu, tetapi inilah menu-menu yang selama ini Bapak Ibu gunakan, dan menurut saya ini menjadi perlu untuk kita refresh kembali. Dan selain itu ada juga tambahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bu Indar. Menjadi penting dijelaskan kembali karena bisa jadi dari sekian banyak pengguna aplikasi bisa jadi ada petugas yang baru gitu, agar pemahamannya nanti menjadi sama. Oke, saya mulai satu persatu. Yang pertama saya mulai dari data master. Bapak Ibu, di aplikasi kita ini sebetulnya ada cukup banyak data master, tapi ada 3 data master ini yang sangat terkait dengan menu-menu yang selama ini digunakan. Yang pertama yaitu data master masa manfaat. Setiap kelompok barang itu sudah disetting dia masa manfaatnya itu berapa tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi ketika memasukkan misalnya gedung dan bangunan itu dia berapa lama akan habis usia manfaatnya. Itu secara otomatis sudah disetting di aplikasi. Jadi nanti aplikasi tinggal mengambil referensi dari data master yang sudah kita setting dalam proses kalkulasinya. Kemudian selain data masa manfaat, ada juga data master batas kapitalisasi. Batas kapitalisasi ini nanti yang menentukan data yang kita masukkan itu masuk intrakontabel atau ekstra kontabel. Juga kapitalisasi itu bisa di entry melalui menu kapitalisasi begitu, karena jika dia nilainya di bawah batas kapitalisasi, maka dia tidak boleh di entry lewat kapitalisasi begitu. Kemudian yang ketiga adalah tambah masa manfaat. Setiap kapitalisasi barang atau aset itu di situ ada batasan ada rumusan berapa dia menambah usia manfaat dari barang yang kita kapitalisasi. Misalnya gedung, ketika dilakukan kapitalisasi senilai 100 juta, itu kira-kira dia selain menambah nilai dari gedung tersebut, dia akan menambah berapa tahun usia manfaatnya. Nah, itu ada di tambah masa manfaat. Ini semua sudah di setting di aplikasi. Jadi itu nanti ketika kita entry data itu berarti secara otomatis akan mengambil referensi dari data master ini. Kemudian berikutnya soal setting. Dalam hal ini close data. Di menu setting ini sebetulnya ada banyak juga. Ada setting hak akses user, ada setting user, group user, dan lain-lain. Tapi yang penting di sini saya sampaikan itu terkait dengan soal close data atau generate yang selama ini kita kenal. Close data ini fungsinya adalah mengkalkulasi
saldo akhir pada tahun data itu di-close dan menjadikan saldo awal di tahun berikutnya. Contohnya misalnya data tahun 2022. Jika kita melakukan close data 2022, maka sistem akan menghitung mulai dari penyusutan, akumulasi penyusutannya, kemudian sisa usia manfaatnya, itu kemudian menjadi saldo akhir atau menjadi nilai buku akhir di tahun 2022 dan menjadi saldo awal di tahun 2023. Nah, itu di close data. Nah, Bapak Ibu, kalau sebelumnya kita baru bisa entry data 2023 itu setelah kita lakukan close data, maka ke depan ini akan kita lakukan perubahan, dan sudah dilakukan perubahan. Bapak Ibu bisa mengentry data 2023 meskipun kita belum melakukan close data di tahun 2022. Jadi sambil menunggu hasil review dari BPK, kita sudah bisa mengentry data untuk tahun 2023. Berikutnya menu inventarisasi. Nah, di menu inventarisasi ini sebetulnya ini digunakan hanya sekali saja selama aplikasi ini digunakan, yaitu sebelum aplikasi ini digunakan. Inventarisasi ini itu memasukkan saldo awal sebelum aplikasi ini digunakan. Jadi pada saat itu data tahun 2018 kalau tidak salah, itu saldo awal tahun 2018 itu ada berapa nilainya, setiap gedung, termasuk tinggal berapa sisa usia manfaatnya, itu di entry lewat inventarisasi. Nah, saat ini mestinya sudah tidak lagi entry datanya menggunakan inventarisasi. Nah, bagaimana jika ada aset yang di situ ternyata terlewati, tidak kita masukkan, seperti tadi yang disampaikan Bu Indar di pengantar, bahwa ada temuan dari BPK, ada aset yang seharusnya masuk, tapi ternyata tidak masuk. Nah, itu nanti memasukkannya tidak lewat inventarisasi, tetapi penerimaan aset baru dari sumber lain yang sah. Itu nanti lewatnya situ, jadi tidak lewat inventarisasi. Oke, berikutnya di penatausahaan. Nah, di penatausahaan ini ada cukup banyak menu. Di penatausahaan inilah yang setiap saat Bapak Ibu gunakan menu-menu ini untuk melakukan pencatatan aset, begitu. Pertama, penerimaan aset baru dari belanja modal. Nah, ini yang sehari-hari kita gunakan, yaitu melalui belanja modal. Saya kira Bapak Ibu sudah familiar dengan menu ini, yaitu ini tidak ada perlakuan khusus, artinya berbeda dengan nanti di menu-menu yang lain. Itu di menu-menu itu ada perlakuan yang berbeda. Di belanja modal itu tahun perolehannya itu sama dengan tahun pada saat data itu diakui atau data itu di-entry. Ini berbeda dengan menu yang kedua, yaitu hibah atau sumber lain yang sah. Kalau hibah atau sumber lain yang sah itu aset yang kita entry datanya itu tahun perolehan bisa jadi itu tahun sebelumnya atau jauh sebelumnya. Itu misalnya yang seharusnya tadi saya jelaskan di awal, seharusnya data ini itu sudah dimasukkan di menu inventarisasi. Contoh misalnya ada gedung yang itu dibangun tahun 2021 atau 2020. Nah, kemudian gedung itu baru kita masukkan di aset kita hari ini,
maka berarti mestinya dia sudah ada sekian tahun penyusutan. Nah, ini entry datanya itu lewat hibah atau sumber lain yang sah. Itu baik tadi itu gedung yang diperoleh dari hibah ataupun gedung itu karena memang terlewati pada saat inventarisasi datanya nggak kita masukkan. Nah, itu nanti lewatnya lewat menu hibah atau sumber lain yang sah begitu. Nah, kemudian yang tiga berikutnya reklas konstruksi dalam pengerjaan. Nah, menu ini sebetulnya ini menggabungkan dua aset menjadi satu. Konstruksi dalam pengerjaan itu awalnya kelompok barangnya berbeda dengan konstruksinya. Maka di situ menunya disebut namanya reklas gitu, karena memindah kelompok barang. Contohnya misalnya tadi gedung begitu ya, kita tahun 2022 kita membuat perencanaan berupa gedung begitu. Nah, kemudian di tahun 2023 gedung itu dibangun. Di tahun 2022 pada saat perencanaan itu kita terima itu masih konstruksi dalam pengerjaan. Tetapi di tahun 2023 ketika konstruksi itu selesai, maka yang dari tahun 2022 digabungkan ke tahun 2023. Nah, itu nanti lewat reklas konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian berikutnya menu pendistribusian barang. Menu pendistribusian barang ini berarti mendistribusikan barang ke unit di bawahnya, gitu. Misalnya dari dinas pendidikan ke SMA, gitu misalnya. Nah, ini berarti dia mendistribusikan. Berbeda dengan mutasi. Kalau mutasi itu antar SKPD atau yang selevel ataupun tidak selevel, tetapi memang secara struktur dia berbeda begitu. Contohnya SMA dengan SMA gitu. Nah, bedanya kalau lewat pendistribusian, misalnya tadi dari dinas pendidikan ke SMA 1 misalnya, itu ketika barang didistribusikan di SMA 1, maka asetnya bisa dilihat di SMA 1, tapi juga bisa dilihat ketika di dinas pendidikan dikalkulasi secara keseluruhan dinas pendidikan, itu dia juga masuk. Tapi kalau mutasi, misalnya dari dinas pendidikan ke dinas kesehatan, ketika sudah dimutasi, maka aset itu tidak bisa lagi dilihat di dinas pendidikan. Atau misalnya SMA 1 ke SMA 3, itu dia berarti menu yang digunakan adalah mutasi, bukan distribusi. Karena nanti ketika SMA 1 melihat data itu mestinya sudah tidak ada, dia akan masuk di SMA 3. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan di dinas itu masih jadi satu. Gitu. Jadi kalau antar SMA berarti menggunakan mutasi antar SKPD. Kemudian berikutnya kapitalisasi. Nah, tadi di awal saya sampaikan, kapitalisasi ini juga ada nanti mengacu pada data master batas kapitalisasi. Meskipun yang sekarang belum, tapi ini akan segera kita update bahwa nanti kapitalisasi itu jika dia di bawah nilai batas kapitalisasi, maka tidak boleh di-entry melalui menu kapitalisasi. Nah, sedangkan syarat-syarat yang lain, tadi yang sudah dijelaskan, sebagaimana dijelaskan Bu Indar di awal. Tapi yang jelas dari sisi sistem, ketika dia di bawah batas kapitalisasi, maka dia tidak boleh di-entry lewat kapitalisasi. Kemudian berikutnya reklasifikasi. Reklas ini secara umum sebetulnya dia memindah kelompok barang, begitu ya. Memindah kelompok barang. Kayak tadi di awal reklas konstruksi dalam pengerjaan,
dia awalnya kelompok barangnya konstruksi dalam pengerjaan pindah ke kelompok barang bangunan begitu. Nah itu secara umum reklas itu memindah kelompok barang. Tetapi menu-menu ini kita bedakan, ada beberapa menu karena memang perlakuannya berbeda begitu. Nah, contohnya yang pertama ini reklas aset rusak berat. Nah, ketika aset itu kita reklas ke aset rusak berat, maka secara otomatis pada saat itu aset itu sudah tidak lagi mengalami penyusutan. Nilai yang dicatat di aset rusak berat itu sebesar nilai buku dari aset yang kita reklas begitu. Tuh. Nah, ini mungkin berbeda dengan reklas yang lain gitu. Reklas aset tetap non operasional, aset tak berwujud, antar kode barang dan lain-lain. Ini berbeda dengan reklas aset rusak berat karena di situ tadi dia berarti ada secara kalkulasi dia dihentikan dari nilai penyusutan. Nah, kemudian berikutnya reklas aset sebagian. Ini reklas aset sebagian. Ini juga nanti di dalam aplikasi perlakuannya berbeda lagi. Ketika barang itu kita reklas aset sebagian, maka di situ dia akan memunculkan nomor register baru, yaitu di kelompok barang tujuan itu ya, sama di kelompok barang asalnya itu. Misalnya tadi gedung misalnya. Gedung kita mempunyai 3 ruangan. Ada 1 ruangan yang kita reklas aset rusak berat gitu. Maka pada saat kita reklas sebagian, itu dia akan memunculkan nomor register baru, yaitu tadi barang aset rusak berat. Jadi yang awalnya 1, misalnya gedung 3 ruangan, yang 1 ruangan kita reklas, maka yang 2 ruangan ini menjadi tetap menggunakan nomor register yang lama, sedangkan yang 1 ruangan yang kita reklas itu menggunakan register yang baru. Nah, berapa nilainya? Berarti nanti nilainya itu ditentukan berapa persen barang yang kita reklas begitu. Dan beban penyusutannya pada saat itu juga mengalami perubahan gitu. Perubahan sebesar persentase dikalikan dengan beban penyusutan yang sebelumnya. Itu menjadi beban penyusutan yang baru untuk barang asalnya gitu. Sedangkan yang barang yang kita reklas itu tergantung nanti ke mana dia kita reklas. Kalau kita reklasnya ke aset rusak berat, berarti nanti di situ barang yang kita reklas itu nilainya sebesar persentase dikalikan nilai buku pada saat itu dan tidak lagi mengalami penyusutan karena masuk di aset rusak berat dan tinggal nunggu untuk dihapuskan. Itu di menu reklas ini 2 hal ini yang menjadi penting karena memang pelakuannya secara kalkulasi dia berbeda. Kemudian berikutnya penghapusan aset sewa. Ini saya kira tidak ada yang spesifik begitu. Yang terakhir mutasi sebagian. Nah, mutasi sebagian ini secara sistem nanti dia juga akan menghasilkan nomor register baru begitu. Contoh gedung tadi ada 3 ruangan. Yang 1 ruangan ini mau kita mutasi, misalnya gedung punyanya dinas kesehatan, yang dinas pendidikan, yang 1 ruangan mau kita berikan ke dinas kesehatan. Maka pada saat kita melakukan mutasi sebagian, di situ memunculkan nomor register baru, yaitu nomor register barang yang akan kita mutasikan ke dinas kesehatan gitu. Jadi nanti akan muncul 1 nomor register yang ada di dinas kesehatan, 1 nomor register yang ada di dinas pendidikan. Nah, nilainya berapa? Nilainya berarti tergantung dari berapa
yang kita lakukan mutasi gitu. Itu perlakuannya. Bapak Ibu, hal-hal ini menjadi penting, baik itu tadi yang spesifik gitu ya, reklas sebagian, kemudian mutasi sebagian, terus juga kapitalisasi. Itu jangan sampai ketika kita entry data itu salah kita menggunakan menu mana yang mau kita gunakan gitu. Terus kemudian mohon maaf saya agak lupa tadi ya. Terkait dengan tadi yang dijelaskan Bu Indar ya, bahwa ketika ada misalnya di pembangunan gedung, biaya perolehan dan lain-lain itu menjadi satu, jadi tidak di entry sendiri-sendiri. Ini menjadi catatan penting sekali lagi karena itu nantinya jadi masalah jika ternyata salah kita entry data. Nah, Bapak Ibu, aplikasi ini sebetulnya sekali lagi menerjemahkan dari peraturan, dari konsep tadi yang dijelaskan oleh Bu Indar begitu. Berikutnya sekarang entry data itu menu entry data kita lakukan update ya, meskipun baru di 2 menu, tapi nanti ke depan di semua menu akan kita lakukan update. Apa update-nya? Update-nya adalah entry data itu sekarang harus ada verifikator. Nah, yang saat ini sudah kita lakukan update itu yaitu di penerimaan aset baru, di belanja modal, dan hibah atau sumber lain yang sah. Di 2 menu ini sekarang entry-nya tidak lagi 1 orang, tapi harus 2 orang. Yang pertama adalah petugas entry, yang kedua adalah petugas verifikator. Begitu. Jadi nanti setelah di entry, baru kemudian di verifikasi. Harapannya dengan adanya verifikator ini, proses entry data itu bisa saling cross-check. Gitu. Misalnya ketika ada yang ada yang kurang teliti atau apa, itu bisa di cross-check oleh verifikator. Dengan demikian harapannya ini meminimalkan kesalahan entry begitu. Nah, perubahannya, tampilannya bagaimana? Tampilan perubahannya itu bisa kita lihat sebagai berikut. Ini kalau saya login sebagai pengentry data gitu, nanti pada saat kita entry data itu ada, setelah kita simpan itu nanti ada status begini, ada draft begini ya, draft. Ketika data ini masih dalam bentuk draft begini, ini masih bisa kita edit dengan menu tombol warna biru ini yang gambar pensil. Bisa kita edit di sini. Bisa kita view dengan tombol yang di tengah. Ketika data ini oleh bank entry sudah dianggap betul, maka berikutnya kita submit dengan tombol yang warna hijau. Ketika sudah submit, maka dia statusnya akan berubah. Data itu sudah disubmit. Seperti yang di atas ini, baris yang di atas. Nah, ketika sudah disubmit, maka petugas entry sudah tidak bisa lagi melakukan update, itu tidak bisa melakukan koreksi karena sudah kita submit. Nah, meskipun data ini sudah disubmit oleh petugas entry data, tapi data ini belum masuk di aset, belum dikalkulasi menjadi belum dihitung di neraca karena data ini harus diverifikasi oleh verifikator begitu. Nah, berikutnya jika saya login sebagai verifikator, maka apa yang kita entry tadi itu tampilnya akan seperti ini gitu. Kan seperti ini. Jadi kalau sudah diverifikasi oleh petugas verifikator, statusnya akan berubah menjadi komplit.
Kalau statusnya sudah disubmit oleh pengentry data, di verifikator munculnya ini submit. Sedangkan yang masih berupa draft tidak ditampilkan di sini. Karena yang masih berupa draft itu berarti belum selesai di level pengentry data. Harus diselesaikan dulu sampai kemudian disubmit. Ketika sudah disubmit, baru nanti masuk di sini statusnya submit begitu. Nah, terus verifikator bisa melakukan view, nanti juga bisa melakukan edit, kemudian bisa melakukan submit yang warna biru di tengah ini jika dianggap datanya sudah benar. Jika datanya belum benar, maka bisa dilakukan penolakan dengan tombol warna merah. Begitu. Nah, ketika dia sudah di submit oleh verifikator, maka dianggap itu datanya komplit. Dan pada saat itu verifikator sudah tidak bisa lagi melakukan editing data, begitu. Nah, itu kira-kira nanti perubahannya untuk di menu belanja modal dan hibah atau sumber lain yang sah. Dengan demikian diharapkan entry data itu benar-benar terverifikasi di bawah, jadi terverifikasi di OPD agar verifikasinya itu tidak menumpuk di BPKD atau di level di atasnya. Jadi harus clear di bawah. Gitu. Ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan dari sisi perubahan aplikasi dan review dari aplikasi yang kita gunakan. Itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya kembalikan lagi ke Bu Indar. Monggo kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fahrudin atas penjelasannya. Nah, monggo Bapak Ibu barangkali ada masukan atau pertanyaan, monggo kami persilakan. Atau dari Pak Khairuddin mungkin bisa menambahkan barangkali. Oke, terima kasih Bu Indar, Pak Fahrudin, juga Bapak Ibu semuanya yang mengikuti Zoom. Mungkin bisa minta tolong untuk Bapak Ibu yang aktif layarnya ikut Zoom, tapi ini tidak kelihatan videonya. Tapi tadi sudah disampaikan Mas Yunan agar kameranya di-on-kan ya. Takutnya ini cuma ada namanya saja, tapi orangnya nggak ada. Ada semuanya nggih. Ini dari Buduran, Pak Abdul Rosid sudah melambaikan tangan untuk bertanya barangkali nanti setelah ini. Kemudian ini dari Sedati Gede 1, belum kelihatan orangnya, Keramat Temenggung. Ini mana ini yang lainnya? Mohon kameranya diaktifkan semuanya sebagai tanda Bapak Ibu mengikuti acara Zoom ini. SDN Seruni, Terik, Kalimati, SDN Wunut, Wonokarang, Buncitan, SDN Peranti. Ini masih adakah orangnya? Mohon bisa diaktifkan semuanya kameranya. Sambil barangkali ada yang mau bertanya, monggo langsung bisa melambaikan tangan atau mikrofonnya diaktifkan. Ada Bapak Ibu? Saya Pak, dari Buduran Pak Rosid. Siap, monggo Pak Rosid langsung kemauan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ikut sesi yang terakhir kemarin. Tadi tidak ikut. Untuk yang saya tanyakan di sini hanya satu Pak. Itu kan tadi ada verifikator. Usernya masuknya sama atau ada user lain? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Rosid. Mungkin Pak Fahrudin bisa langsung menjawab Pak terkait user untuk user verifikator itu karena memang fungsinya untuk cross check, maka usernya harus berbeda. Jadi ada user khusus untuk entry,
ada user khusus untuk verifikator. Nah, saat ini itu memang untuk verifikator ini usernya belum semuanya di setting. Nah, nanti kami akan minta datanya, siapa saja nanti yang dimasukkan datanya sebagai user verifikator. Baru nanti kita akan masukkan dan kita setting dia menjadi verifikator di mana, begitu. Begitu, Pak. Mohon maaf Pak, ini hanya saran aja Pak. Kalau memang ada 2 user, nanti ya ujung-ujungnya pasti diserahkan kepada yang entry seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Farudin, Pak Rosid. Nanti Pak Rosid nanti akan kita bicarakan lebih lanjut terkait siapa-siapa yang menjadi user, maksudnya yang untuk verifikasi ini nanti biar nantinya tidak sama antara dulu sebelum ada verifikasinya sama sekarang sudah ada menu verifikasinya. Jadi nanti akan diserahkan kepada orang yang betul-betul memverifikasi. Kalau misalnya di SMP mungkin kemarin disampaikan Bu Indar bisa dari Wakasarprasnya yang bertanggung jawab memverifikasi. Kemudian kalau yang di SD mungkin bisa dari kepala sekolah. Kalaupun itu didelegasikan ke guru atau Wakasarprasnya itu harus ada suratnya atau surat SK-nya, karena kalau data itu sudah masuk di SIMDA dan sudah diverifikasi, data itu sudah tidak akan bisa dirubah lagi. Jadi kesempatan merubah hanya ada pada petugas entry saja. Ketika nanti sudah dinyatakan sudah sesuai oleh petugas entry, kemudian dinaikkan tingkat verifikator. Ketika sudah diverifikasi oleh petugas verifikator, maka data tersebut sudah dianggap fix dan tidak bisa dirubah lagi. Jadi mohon nanti untuk ketika nanti dimintai data petugas verifikator adalah petugas yang betul-betul bertanggung jawab terkait data entrian SIMDA ini. Jangan sampai belum diverifikasi secara betul, teliti, sudah ditekan tombol verifikasinya, dan itu nanti fatal karena sudah tidak bisa dirubah lagi. Mungkin itu sedikit Pak Udin, tambahan, Pak Rosid. bertanya lagi. Kalau di SD kan nggak ada Wakasarpras, adanya hanya kepala sekolah, pengurus barang gitu aja, sama yang mungkin bendahara bosnya kan itu yang menangani aset juga kalau laporannya. Berarti kalau itu lebih baik berikan kepala sekolah aja Pak, atau bendahara bosnya. Terima kasih. Nah nanti pasti ujung-ujungnya diserahkan lagi usernya ke yang pengentry. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Rosid. Insya Allah nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Insya Allah nanti sesuai arahan dari Bu Indar bisa diberikan ke kepala sekolah, atau kalau misalnya kepala sekolahnya misalnya berhalangan, misalnya sudah sepuh tidak bisa komputer atau sebagainya, itu nanti bisa didelegasikan kepada orang yang diberi tanggung jawab untuk memverifikasi ini. Jadi nanti tidak pada orang yang sama. Maksudnya antara petugas entry dengan verifikator ini tentu tidak dengan orang yang sama gitu. Gitu Pak Rosid, terima kasih. Siap informasinya, ditunggu informasi selanjutnya. Matur nuwun Pak Rosid. Jadi menambahkan apa yang disampaikan Pak Udin tadi, memang ya di struktur pejabat pengelola PMD itu mulai dari pengguna turun ke kuasa pengguna. Nah, pengguna dan kuasa pengguna ini berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna atau laporan barang kuasa pengguna. Nah, penyusunan laporan barang pengguna ini dibantu oleh pengurus barang, sehingga
operatornya mestinya pengurus barang, tapi pengurus barang juga punya pembantu pengurus barang yang selama ini membantu menyusun konsep laporan, sehingga proses verifikasi oleh operator ini dilakukan oleh pengurus barang, kemudian oleh pejabat penata usahaan, sebelum itu ditandatangani oleh pengguna barang. Jadi kalau di lembaga sekolah, benar tadi yang disampaikan Pak Hoirudin tadi bahwa pejabat pengelola BMD di lingkungan lembaga sekolah, SD khususnya, itu hanya kepala sekolah selaku kuasa pengguna dan pengurus barang pembantu, sehingga pengurus barang pembantu selaku operator diverifikasi pengentriannya, hasil entriannya oleh pengguna barang. Untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk diverifikasi kembali. Nah, seperti itu Pak prosesnya. Siap Bu Endar. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Monggo silakan Bapak Ibu. Mungkin ada pengurus barang yang baru yang kemarin tahun 2023 ini masuk sebagai pengurus barang. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham terkait yang kita zoomkan hari ini, bisa langsung ditanyakan. Mumpung ada Bu Indar dari BPKIT, juga Pak Fahrudin. Ada Bapak Ibu yang ditanyakan? Tanya Bapak. Nggih, monggo dari SDN Tebel Pak Taufikur Rahmat. Nggih. Nggih, Saya monggo Pak, langsung menanyakan. aja. Nggih. Agak keras suaranya nggih. Halo. Siapa Mbak? Oh, Pak Taufik. Nggih. Kedengaran Ibu? Iya, kedengaran Pak, silakan. Saya bertanya, ini dulu sebelum saya di SDN Tebel kan ada bangunan musola itu kan dari hibah atau sumbangan dari PT Interbat. Itu kan masih belum masuk di dana hibah. Itu yang saya tanyakan, apakah bisa dimasukkan? Yang pertama. Yang kedua, Ibu, jika kalau kita mengajukan proposal ke suatu PP atau CP, kemudian kita gunakan untuk bangunan, tapi setelah itu ada kekurangan, kemudian kita tambahkan dengan dana BOS atau BOSDA, boleh tidak perumpamaan? Matur suwun. Terima kasih Pak Taufik. Jadi memang ini kan jadi temuan juga ya BPK terkait laporan bangunan yang diperoleh dari selain dana BOS, khususnya di sekolah-sekolah. Nah, ini sudah dilaporkan sama teman-teman dari sekolah. Ada beberapa yang sudah kita inventarisir dan sudah masuk di neraca. Nah, ini dibuatkan BAST-nya, Pak. Jadi walaupun itu perolehannya sejak zaman dahulu ya, jadi tahun-tahun sebelumnya, ini diupayakan untuk meminta BAST-nya. Jadi selama pemberi hibah itu belum menyerahkan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten yang diwakili oleh kepala sekolah, itu dianggap masih abu-abu ini status bangunan itu, sehingga diharapkan sekolah berupaya untuk meminta dokumen BAST-nya. Jadi harus ada dokumen itu Pak sebagai dasar Bapak Ibu pengurus barang untuk melakukan pencatatan. Jadi kalau kita mau mencatat dasarnya apa? Harus ada dokumen yang bisa menunjukkan bahwa perolehan atas aset itu bisa diakui secara andal. Tadi yang kami sebutkan tadi sebelumnya.
Jadi itu ya Pak, diusahakan ada dokumen hibah, koordinasi dengan PT-nya supaya bisa memberikan surat serah terimanya. Kemudian yang kedua terkait dengan proposal ya monggo-monggo saja. Kan kita berharap ada partisipasi masyarakat ya dalam proses pembangunan. Dan kalau memang perusahaan itu mau memberikan, enggak masalah buat pemerintah kabupaten. Tapi yang terkait dengan apakah itu bisa ditambahkan dengan belanja BOS dari Posda ataupun Posrek, nah itu nanti terkait dengan petunjuk teknisnya. Petunjuk teknis dari Posda dan Posreknya, Bapak Ibu pelajari dan perhatikan bahwa apakah boleh menganggarkan bangunan dari belanja Posda ataupun Posrek. Nah itu Pak. Kalau masalah penganggaran di Posda atau Posreknya, rujukannya adalah juknisnya. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu. Nah nanti kalau Bapak sudah menerima PAST-nya dari PTA tadi ya, itu segera laporkan Pak untuk meminta pengesahan sesuai Pergub 79 tadi. Pergub 79 2018, laporkan ke dinas, kemudian dinas menyampaikan permohonan pengesahan hibah kepada Kepala BPKAD. Ya, itu. Oke, siap. Terima kasih. Pak. Oke, Bapak, sama-sama. Nah, ini juga ada pertanyaan di kolom chat terkait barang rusak berat nih. Ya, Bapak Ibu, untuk terkait barang rusak berat nanti kami koordinasikan dengan teman-teman di Subdit Pemindatanganan. Nah, nanti untuk penata usahaannya Bapak Ibu datang ya, apakah barang-barang yang numpuk itu benar-benar tercatat di aset lain-lain atau masih tercatat di KIB. Jadi kriteria aset tetap tadi siap digunakan. Nah, kalau sudah ternyata ada barang yang rusak berat itu masih tercatat di KIB, segera usulkan untuk dilakukan reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain. Jadi kriteria aset tetap itu ya barang yang masih digunakan, sementara kalau sudah tidak digunakan maka dilakukan reklasifikasi dari ke aset lain-lainnya, dari aset tetap ke aset lainnya. Nah itu kalau dari sisi penata usahaan ya Bapak Ibu. Nah, nanti terkait tindak lanjut permohonannya, Ibu sampaikan, Bapak Ibu sampaikan kepada dinas, kemudian dinas direkap dari beberapa permohonan itu diverifikasi datanya sudah benar enggak. Cantumkan saja di lampiran suratnya itu data KIP-nya. Jangan bikin KIP baru ya Bapak Ibu. Lampirkan saja KIP, download KIP-nya, KIP aset lainnya dari aplikasi. Sehingga nanti kita bisa menindaklanjuti terhadap permohonan itu. Juga verifikasi nanti di Dinas Pendidikan juga lebih mudah. Karena datanya jelas ya. Data yang tercatat di KIP, nomor register berapa, jenis barangnya apa. Itu kalau memang ada data di KIP B, ternyata posisinya sudah rusak berat, maka segera usulkan untuk dilakukan reklasifikasi atau usulkan penghapusannya untuk bisa direklasifikasi ke aset lainnya. Ya, ada lagi Bapak Ibu?
Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan yang lain. Untuk yang pertanyaan yang terakhir tadi sudah jelas atau ada pertanyaan tambahan? Monggo Bapak Ibu. Dari SDN Buncitan barangkali ada pertanyaan. Ini dari SDN Margo Bener. Ya, mungkin cukup ya Bapak Ibu. Kita bisa coba untuk penerapan aplikasinya. Nanti apabila dalam penerapan aplikasi itu Bapak Ibu menemukan kesulitan atau kendala-kendala teknis, Bapak Ibu bisa koordinasi dengan kami bidang aset, atau bisa juga melalui teman-teman dari dinas, atau bisa langsung ke Pak Rudin ya, Pak. Mohon izin. Siap, Bu. Tadi sudah di-share ya nomor teleponnya Pak Farudin. Mungkin Bapak Ibu bisa mencatat. Jika ada kesempatan Pak Farudin juga bisa langsung membimbing Bapak Ibu sekalian terkait dengan penerapan aplikasi jika terdapat kendala. Oke. Ada tambahan Pak Farudin? Dari saya cukup Ibu, tapi sedikit menegaskan soal tadi petugas entry begitu ya. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya petugas verifikator ini tadi kan sebetulnya agar data itu menjadi data yang akurat, karena ada 2 orang yang memverifikasi, yang melakukan cross-check data begitu. Nah, kalau nanti kemudian ini dibebankan hanya ke 1 orang, justru itu akan menambah beban begitu. Aplikasi kita ini kan kita buat untuk membantu kita, kan gitu, memudahkan. Nah, kalau justru menjadi beban, nah ini patut dipertanyakan begitu. Oleh sebab itu, saya berharap betul bahwa petugas entry data dengan petugas verifikator ini benar-benar orang yang berbeda, sehingga ada tambahan pekerjaan ini itu ada manfaatnya begitu. Tapi kalau dibebankan ke 1 orang, seolah-olah ya tidak ada manfaatnya begitu, karena justru menjadi beban begitu. Itu saja Ibu, saya menegaskan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Farudin atas masukannya. Jadi memang selama ini proses verifikasi kita laksanakan secara manual. Untuk itu kami fasilitasi itu di aplikasi. Jadi proses verifikasi yang secara manual yang dituangkan dalam berita acara rekon, sebenarnya kan berita acara rekon itu verifikasi secara bersama ya Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu menyampaikan laporan ke dinas, itu harusnya sudah diverifikasi, baik oleh bendahara keuangan, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini juga tidak hanya sekedar tanda tangan kan Bapak Ibu, pasti dia melakukan verifikasi. Nah, verifikasi ini kami fasilitasi di aplikasi supaya juga familiar terhadap data barang, sama dengan keuangan Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajukan pencairan uang misalnya, itu perlu ada validasi, verifikasi dan validasi dari atasan, dari pengelola keuangan, sehingga nilai yang akan dicairkan itu benar-benar menunjukkan sesuai data dan dokumen pendukung yang disajikan. Jadi seperti itu. Sama. Karena apa? Karena pelaporan barang itu sama dengan pelaporan keuangan. Kita bicara barang, tapi di situ ada nilai rupiahnya. Sehingga kita tidak bisa dengan
sembarangan ya menyajikan data. Sehingga proses verifikasi tetap harus dilakukan. Ya, mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu bersama kami. Juga ini ke depan adalah untuk upaya kita untuk melakukan peningkatan tertib penatausahaan PMD, khususnya dalam rangka pencatatan aset, pencatatan laporan PMD yang sesuai kebijakan maupun sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Kami atas nama panitia, juga teman-teman bidang aset dan kepada Bapak Ibu semua, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku kami. Dan kepada Pak Farudin kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ke depan kita bisa, aplikasi ini bisa mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan kita yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Indar, Pak Farudin, teman-teman semuanya, Bapak Terima Ibu. kasih Bapak Ibu, izin deh. Terima kasih, nggih, sama-sama. Terima kasih.